Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Miftah. Teman-teman, gimana nih kabarnya di tahun 2022? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Aku ucapin salam kenal untuk teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel YouTube aku. Oh iya teman-teman, udah pada bikin resolusi untuk 2022 belum nih teman-teman? Pasti udah semua ya. Resolusi itu tertulis ataupun tidak, pasti dari setiap kita itu punya keinginan atau goals yang ingin kita capai di setiap tahun yang akan kita lewati. Salah satunya yaitu resolusi keuangan. Nah, gimana nih teman-teman untuk resolusi keuangannya di tahun 2022? Mungkin bisa share di kolom komentar apa aja nih resolusinya. Nah, resolusi keuangan ini juga menjadi bagian yang pasti tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Dan apapun kondisi keuangan kita di tahun lalu, yang pasti kita pengen gitu ya kondisi keuangan kita di tahun ini tuh menjadi jauh lebih baik. Aku doakan semoga resolusi keuangan teman-teman di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Oh iya, mohon maaf teman-teman, video ini tuh pasti telat banget ya kan, karena sekarang itu udah masuk ke minggu kedua di bulan Januari 2022. Ngomong-ngomong masalah resolusi, goals ataupun keinginan di tahun 2022 ini, aku tuh jadi inget banget sama pesen suami aku. Jadi suami aku tuh pernah bilang sama aku, ketika kamu punya keinginan atau punya cita-cita, yang pertama harus kamu lakukan adalah difikirkan, gitu kata suami aku. Setelah kamu fikirkan, kamu ucapkan. Nah, setelah diucapkan, selanjutnya dilakukan sampai akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, insya Allah keinginan kita itu segera atau bisa tercapai. Sebelum-sebelumnya itu aku belum pernah ya teman-teman menulis resolusi atau keinginan-keinginan aku di tahun yang akan aku jalani. Jadi bener-bener baru tahun ini aku tuh menulis resolusi-resolusi keluarga kami. Salah satunya ya resolusi keuangan ini. Jadi sebelumnya itu kalau kami punya keinginan, contohnya nih kami pengen punya rumah gitu ya. Yang kami lakukan itu lucu nih teman-teman, mungkin ada sih teman-teman yang sama gitu ya kayak aku. Aku ngeprint gitu ya, ngeprint gambar rumah. Terus aku tempel gambar rumah itu di tempat yang memang sering kami duduk, kami ngobrol gitu. Supaya apa? Supaya rumah itu selalu kita pikirkan dan kita ucapkan setiap harinya. Setelah itu nanti akan kita lakukan gitu untuk menabung dan sebagainya gitu sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kami itu menempel gambar rumah itu di kamar dan juga di ruang tengah. Di ruang tengah itu ruangan bermain anak kami. Jadi sebelum kami tidur dan juga bangun tidur, kami langsung disuguhkan dengan gambar rumah gitu ya. Jadi sebelum kita tidur kita berdoa bersama, berdoa agar Allah memberikan kita kemampuan dan juga rezeki untuk mempunyai rumah gitu. Terus kalau lagi duduk di ruang tengah juga kita lihat tuh gambar rumah itu. Jadi sering gitu kita pikirkan dan sering kita ucapkan.
Nah, tahun ini aku coba menulis cita-cita dan juga keinginan-keinginan keluarga kami di tahun ini dengan cara ditulis. Semoga dengan cara ini juga bisa membuat aku dan juga suami semakin bersemangat untuk mencapai goals di tahun 2022. Amin. Oke, ini aku mulai masuk ke resolusi keuanganku di tahun 2022. Yang pertama yaitu disiplin membuat anggaran dan mencatat keuangan. Supaya apa? Ya supaya bisa terus menjaga agar cash flow kita itu tetap positif. Nah, dengan rajin mencatat keuangan dan juga membuat anggaran ini, aku jadi bisa memantau dengan cermat secara harian ataupun bulanan untuk menemukan pola pengeluaran keluarga kami yang terbaik. Gitu deh. Dan selanjutnya yaitu membeli rumah. Ini cita-cita dan juga keinginan terbesar keluarga kami di tahun 2022 ini. Bantu doa ya teman-teman, semoga aku dan juga teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk bisa punya rumah, segera Allah kabulkan. Amin. Selanjutnya yaitu saving atau menabung. Di sini aku bagi menjadi 4. Ada dana darurat, dana pendidikan, sinking fund, dan juga saving challenge. Yang keempat yaitu belajar investasi sesuai kemampuan kami. Dan ini aku tambahin di yang membeli rumah, semoga ini juga menjadi doa kita bisa beli rumah tahun 2022. Amin. Yang kelima yaitu kita pengen memperbanyak berbagi. Dan yang terakhir adalah belajar tentang finansial. Nah, ini aku mau hias dulu supaya lebih cantik, jadi bacanya tuh lebih semangat juga. Sebelum aku jelasin lebih rinci lagi dari setiap resolusinya ya teman-teman, aku tuh ngambil temanya itu warna pink karena aku suka banget sama warna pink dan itu bisa jadi penyemangat di awal tahun. Dan kebetulan juga emang bulan Januari itu bulan kelahiran aku dan juga anakku yang kita berdua tuh suka warna pink. So ya udah deh aku ambil temanya warna pink aja. Nah, ini lembar selanjutnya aku mau bikin financial goals. Isinya itu rincian atau detail dari setiap resolusi keuangan yang udah aku buat di halaman sebelumnya tadi. Jadi beberapa kali aku tuh dengerin masukan-masukan gitu ya tentang finansial atau resolusi keuangan. Hal-hal yang membuat resolusi keuangan itu menjadi tidak terrealisasi itu kita tidak menulis atau tidak
mencoba untuk memperinci dari setiap resolusi itu. Nah, maka dari itu ini aku tulis lebih terperincinya lagi dari setiap resolusi di financial goals. Nah, yang pertama ini ada rumah. Jadi di sini aku lebih rinci lagi. Untuk membeli rumah itu aku punya target menabung tuh berapa. Dan ini tuh dilakukan untuk per bulannya itu misalkan kita menabungnya berapa. Nah, selain itu aku juga udah punya tabungan uang berapa, dan juga alhamdulillah ada tabungan emas itu berapa gram gitu. Jadi aku tulis semuanya di sini supaya jelas. Selanjutnya ada saving. Yang pertama savingnya itu kan tadi dana darurat ya teman-teman. Nah, dana darurat ini aku bagi jadi dua. Ada dana darurat yang jangka panjang dan juga dana darurat yang jangka pendek. Yang jangka panjang itu ya memang untuk kebutuhan besar nantinya. Terus untuk dana darurat yang jangka pendek biasanya aku pakai untuk kebutuhan bulanan. Misalkan ternyata uang belanja aku kurang tuh di bulan itu, jadi aku bisa ambil di dana darurat yang bulanan ini. Atau misalkan aku punya kebutuhan di luar dari yang sudah aku simpan dan itu kurang, ya udah aku ambil juga di dana darurat yang jangka pendek ini. Tapi ini aku lupa nulis, aku cuma nulis satu, mohon maaf ya teman-teman. Ini aku nulisnya untuk yang jangka panjang karena aku punya target untuk per 3 bulan untuk penyimpanannya. Kalau yang jangka pendek yang pasti setiap bulan, yang sering aku share juga ke teman-teman tentang budget planning aku ya. Nah, selanjutnya ada dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini aku untuk 2 orang anak ya teman-teman. Jadi aku itu pernah hamil dan juga pernah melahirkan 1 kali. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan aku untuk bisa mengurus dan juga mendidik 2 anak perempuan. Alhamdulillah. Jadi yang besar itu kami manggilnya Teteh. Jadi Teteh itu adalah keponakan dari suami aku. Ayahnya Teteh itu abang suami aku. Qadarullah, ayah dan juga ibunya Teteh ini sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, sudah lebih dulu meninggalkan kita. Dan jauh sebelum menikah dengan aku, suami aku tuh sudah membantu untuk mengurus Teteh. Setelah menikah dengan aku dan suami diskusi. Waktu itu aku belum punya anak. Aku diskusi sama suami untuk kita coba buka tabungan untuk dana pendidikannya Teteh. Dan alhamdulillah berjalan lancar sampai dengan hari ini. Dan ini juga menjadi goals tahun 2022 untuk kita lanjutkan menabung dana pendidikan untuk Teteh dan juga Azura. Semoga Allah memberi kemudahan untuk aku dan suami mendidik dan juga mengurus 2 anak perempuan ini dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya ada sinking funds. Sinking funds ini ada 2 juga, ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Sebenarnya suami itu bilang belum mau banyak menabung yang untuk keinginan-keinginan yang lain karena memang fokus untuk membeli rumah di tahun ini, jadi nggak mau terpecah belah gitu ya kata suami. Tapi tetap aja aku tuh pengen punya beberapa tabungan yang aku kategorikan uangnya ini dari sisa dari uang belanja bulanan. Untuk jangka pendek ada beauty care dan juga keperluan Azura. Dan untuk jangka panjang aku pengen menyimpan untuk dana kurban, perabotan dan juga uang untuk lebaran. Untuk kurban ini sendiri sebenarnya setiap tahun Pak suami itu sudah menabung sendiri ya untuk dana kurban. Jadi beliau itu mengumpulkan setiap minggu disetor ke
ada yang memang mengurus. Nah nanti itu berlangsung selama 1 tahun. Jadi ketika datang hari Idul Adha, beliau sudah punya tabungan untuk membeli hewan kurban. Dan juga alhamdulillahnya kami itu punya simpenan kambing gitu untuk hewan kurban ini. Tapi tetap aja aku tuh pengen dari sisa uang belanjaan aku tuh bisa aku save untuk dana kurban. Jadi kalau misalkan nanti ternyata uangnya belum mencukupi, ya ada berapa uang itu akan aku kasih ke suami untuk menambahkan membeli hewan kurban keluarga kami. Lalu ada saving challenge. Nah, saving challenge tahun kemarin itu aku challenge-nya 2.000 per hari gitu teman-teman. Nah, bulan ini aku mau tambahin untuk challenge 10.000 per bulan. Jadi setiap bulan kalau nanti di sisa budgeting aku ada uang 10.000 akan aku jadikan untuk saving challenge. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya yaitu belajar investasi. Nah dalam hal ini aku tuh pengen belajar investasi untuk logam mulia. Ini nanti akan aku coba untuk di dana pendidikannya anak-anak. Jadi ada uang yang sudah tersimpan, mau coba aku belikan untuk logam mulia supaya bisa untuk investasi jangka panjang. Dan juga semoga bisa mengumpulkan dana darurat tahun ini. Insya Allah juga nanti akan kita belikan logam mulia, insya Allah. Lalu ada belajar tentang finansial. Nah belajar finansial ini aku mau coba dari baca buku, terus ikut kuliah WhatsApp, dan juga sering mendengar konten-konten finansial di YouTube. Dan yang terakhir, memperbanyak berbagi. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk hal berbagi ya teman-teman. Ini akan kita lanjutkan di tahun ini dan aku mau coba untuk menambahkan, tapi mohon maaf aku tidak bisa menulisnya di sini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kalau pengen masukin juga tentang berbagi atau sedekah ini ke dalam resolusi tahun ini, teman-teman bisa belajar untuk sedekah subuh atau berbagi sama tetangga setiap bulan, atau mencoba untuk berbagi ke masjid seperti membayar air atau membayar listrik masjid gitu ya teman-teman. Itu salah satu contoh gitu ya. Lalu ini aku mau tulis surat Al-Furqan ayat 67. Aku bacain artinya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya itu secara wajar. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata Allah juga sudah mengajarkan untuk kita agar tidak berlebih-lebihan dalam hal menafkahkan harta atau mengeluarkan harta kita itu tidak boros dan tidak pula kikir gitu ya. Jadi tetap melihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu tadi.
karena boros itu akan membawa kemusnahan pada harta benda kita, dan sifat kikir itu juga akan membawa kerugian dan kerusakan juga untuk harta benda kita. Nah, keseimbangan antara kedua sifat yang tercela inilah yang harus selalu kita jaga dan juga pelihara. Maksudnya itu contohnya misalkan kita punya harta lebih, ya kita berusaha untuk bisa berbagi dan juga membantu masyarakat sekitar dengan kekayaan atau harta yang kita punya. Tapi kalau misalkan kita masih kurang, ya kita berusaha untuk menguasai hawa nafsu diri kita untuk tetap hidup secara sederhana dan tidak boros. Dengan cara apa ya? Menurut aku ya dengan cara mengatur dan mengelola keuangan itu dengan baik. Salah satu ikhtiarnya ya dengan cara seperti ini ya, membuat planning, menulis, mengatur gitu ya teman-teman. Oke, sharing tentang resolusi keuangan aku sepertinya sudah cukup, udah banyak banget nih aku ngomong ya teman-teman. Kalau ada hal baik itu semua datang dari Allah, teman-teman bisa ambil baiknya. Tapi kalau ada perkataan dan juga hal-hal buruk dari aku, mohon maaf ya teman-teman, itu datangnya dari aku ya, jangan ditiru dan aku mohon maaf. Sekian ya teman-teman video tentang resolusi keuanganku ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.